نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, para bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, wabil khusus saya pribadi bisa hadir di pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan ya, yang bertempat di mana nih Pak? Jalan Puter di Bu Hajah Nur Laila. Ya, mudah-mudahan menjadi tempat yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab menjadi tempat diselenggarakannya majelis ilmu. Dan mudah-mudahan yang hadir juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini perdana saya hadir membersamai panjenengan Bapak Ibu. Kabarnya menggantikan Ustaz Faisal Suhartoyo yang beliau memang sudah sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Maka kemarin saya ditempung sama beberapa saudara kita, beberapa pengurus, untuk bisa bersama panjenengan di pekan kedua yang menggantikan Ustadz Faisal Suhartoyo. Yang sebetulnya saya agak canggung Bapak Ibu, karena beliau termasuk senior ya, dan saya baru lahir kemarin. Terus terang saya baru terjun di masyarakat sejak tahun 2022 akhir, karena saya pulang dari Mesir tahun 2022 bulan September tanggal 19. Saya berangkat ke Mesir 2017 bulan September tanggal 19, pulangnya juga bulan September tanggal 19. Memang sudah saya atur biar tanggalnya sama, ingat-ingatnya gampang. Sebetulnya mau pulang kapanpun, di tanggal berapapun bisa, bebas ya. Karena memang tidak ada aturan tertentu untuk pulang, tapi untuk kenangan saja, biar tanggalnya sama, 19, seperti tanggal lahirnya saya juga, tanggal 19. Maka ini sebuah momentum yang bisa dijadikan sebuah kenangan. Baik Ibu sekalian, mudah-mudahan hadirnya saya di sini tidak mengurangi semangat panjenengan untuk terus thalabul ilmi, karena tidak adanya Ustaz Faisal Suhartoyo, atau mungkin sesekali beliau juga dipanggil lagi Pak. Barangkali panjenengan kangen untuk menimba ilmu dari beliau. Dan saya juga sangat mempersilahkan, karena beliau termasuk yang kita hormati, kita ambil ilmunya. Ya, mudah-mudahan hari ini saya di sini bisa membawa manfaat, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya bisanya memberi manfaat lewat menyebarkan ilmu semampu saya dan sependek pengetahuan saya. Kalau panjenengan atau di antara kita yang punya sesuatu lain selain ilmu yang bisa disebarkan, baik harta, tenaga, pikiran, itu semuanya bisa bermanfaat untuk manusia, maka termasuk juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia. Intinya, marilah kita terus menebarkan manfaat agar dirasakan oleh khalayak ramai, sehingga kehadiran kita ini di dunia tidak tidak cuma-cuma, artinya kita terus memberikan manfaat dengan apa yang kita bisa. Hadirin sekalian, wal hadirat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena ini perdana dan biasanya Ustaz Faisal Suhartoyo menyampaikan apa Bu? Tafsir atau gonta-ganti tafsir biasanya. Dan kemarin juga diminta oleh pengurus
bahwa materi yang akan kita pelajari adalah seputar tafsir. Cuman karena ini perdana, maka belum mulai apa yang menjadi kajian kita nantinya. Meskipun saya juga akan menyampaikan seputar Al-Quran, ya spill tentang tafsir sedikit lah, tapi tidak urut dari awal sampai akhir. Dan rencananya nanti saya ingin mengkaji tafsir ini urut dari awal atau dari akhir. Kalau dari awal surat Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, ya lanjut terus sampai surat Ali Imran, kemudian surat apa? An-Nisa, sampai surat An-Nas. Atau dari belakang, dari surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq dulu, kemudian Al-Ikhlas, terus ke atasnya lagi surat apa, Bu? Surat Al-Lahab, terus di atasnya lagi surat An-Nasr, terus Al-Kafirun, terus Al-Kautsar, terus Al-Quran, surat Al-Ma'un, dan seterusnya. Ini urutan-urutan surat yang ada di juz 30, yang insya Allah panjenengan semuanya sudah hafal, surat-surat pendek. Tapi nampaknya kalau sudah sampai surat Al-Duha ke atasnya agak gelambiar nih, agak buyar hafalannya, karena jarang ternyata di antara kita yang menghafal Al-Quran. Padahal Al-Quran ini ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau diperintahkan untuk membaca dengan lafaz Iqra, makna Iqra di sini bukan hanya sekedar membaca apa yang ada di hadapan, membaca tulisan, bukan, tapi juga bermakna membaca dengan hafalan. Dan Nabi kita kan Nabi yang ummi. Apa arti ummi, Bapak Ibu? Ummi itu la yaktub wa la yaqra, tidak bisa membaca juga tidak bisa menulis. Berarti kalau nggak bisa baca dan nulis, otomatis kalau membaca Al-Quran kira-kira sambil baca, sambil lihat, atau dengan hafalan? Dengan hafalan. Nah, kalau panjenengan baca Al-Qurannya melihat apa dengan hafalan? Melihat. Nah, ini bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi kita lebih maju dibanding Nabi Muhammad, bisa baca apa yang ada di hadapan, nulis. Tapi bukan berarti apa-apa ya. Maksudnya bukan berarti kemudian Nabi SAW memiliki kekurangan. Tidak bisa bacanya beliau bukan sebuah kekurangan. Justru malah mukjizat, menjadi kelebihan di satu sisi. Sebab dengan tidak bisa bacanya beliau menjadi alasan bahwa Al-Quran ini bukan karangannya beliau, bukan tulisannya beliau, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Sebab kalau seandainya Nabi SAW bisa baca, maka orang-orang yang didakwahi mereka akan bisa berdalih, bisa menyatakan Al-Quran itu mah ya buatannya Muhammad. Gak percaya, jangan percaya sama Al-Quran karena itu buatannya Muhammad. Ternyata nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Bapak Ibu. Dan itu memang nggak bisa baca dan nulisnya beliau dari awal sampai wafatnya beliau, dari lahir sampai wafatnya beliau. Maka ini menjadi sebuah mukjizat tersendiri bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun disebut Nabi yang ummi. Jadi kalau umminya Nabi Muhammad bukan sebuah kekurangan, tapi kalau umminya selain Nabi Muhammad adalah sebuah kekurangan. Ya. Termasuk kita, kalau hari ini ada yang belum bisa baca, nggak bisa nulis, maka ketinggalan apa, Bapak Ibu? Ketinggalan jet, bukan ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, bukan. Sudah jauh ketinggalan zaman. Tapi nyatanya memang masih ada, Bapak Ibu, yang belum bisa baca. Bukan baca Al-Quran loh ya, baca tulisan huruf bahasa Indonesia tuh, seperti 6 karakter sistem Muhammadiyah, 1 organisasi pergerakan bukan sekedar formalitas,
dibaca, bisa kita ya. Tapi ada orang hari ini yang belum bisa baca. Percaya panjenengan? Hari ini, Bu? Enggak, memang orang dewasa, anak sekolah. Saya mendengarkan cerita ada anak lulusan SMP mau naik ke SMA. Setelah dicek kemampuan membacanya 0. Kalaupun nggak 0 sama sekali, nggak lancar lah. Belum bisa baca. Ada juga di sini ada jam. Nah, ini panjenengan lihat jam dinding. Panjenengan bisa tahu ya jam berapa sekarang kalau lihat jam dinding. Ada anak yang kalau disuruh mengatakan jam berapa sekarang dari jam dinding, nggak bisa mengatakan. Percaya nggak? Ada itu sekarang. Bukan anak kecil, bukan anak dewasa. Usia SMP SMA. Nggak bisa baca, nggak bisa lihat jam dinding. Kalau yang seperti ini jelas kekurangan. Bahkan ketertinggalan. Tapi kalau umminya Nabi tidak bisa baca dan nulisnya Nabi bukan sebuah kekurangan. Justru menjadikan beliau memiliki mukjizat tersendiri. Ya. Maka berkaitan dengan apa yang akan menjadi kajian kita, yaitu tafsir, harapannya nanti apabila kita mengkaji tafsir, membaca Al-Quran, membacanya bukan hanya sekedar apa yang ada di hadapan, tapi juga dengan hafalan. Maksudnya begini, kalau kita mengkaji dari awal atau dari akhir, apa yang sudah kita kaji harapannya juga dihafal ayatnya. Misal nih, kita mengkaji surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihahnya dihafal. Tapi insya Allah semuanya sudah hafal gitu Bapak Ibu, Al-Fatihah. Kita mengaji surat An-Nas. An-Nas juga dihafal suratnya. Kita mengaji surat Al-Baqarah. Nah ini. Al-Baqarahnya siap Bapak Ibu? Ya meskipun hanya alif lam mim kan sudah mengkaji surat Al-Baqarah dan menghafal surat Al-Baqarah. Meski hanya satu ayat. Syukur-syukur bisa hafal semuanya. Sebagai wujud mengaplikasikan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Makna bacalah di sini sekali lagi saya tegaskan bukan hanya sekedar membaca apa yang ada di hadapan, tapi juga membaca dengan hafalan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin, sekaligus menghafalnya. Siap Bapak Ibu? Siap? Kok kayaknya insya Allahnya agak berat jawabannya. Kalau mungkin kita banyak alasan, dan pasti banyak alasan untuk menghafal, paling tidak ada kemauan Bapak Ibu. Mungkin kita beralasan, nah Ustaz sudah sepuh, banyak yang dipikirkan. Beda sama panjenengan masih muda, panjenengan juga masih muda Bapak Ibu. Yang muda-muda juga banyak pikiran Bapak Ibu, jangan salah. Yang muda-muda juga banyak pikiran. Anak-anak SMA, SMP kan banyak pikiran juga mereka. Mikiri pelajaran ini, pelajaran itu. Mikiri perasaan ini, perasaan itu. Ya. Oh ini lain ya. Tapi tetap banyak pikiran. Terus panjenengan berasal lagi. Kan sudah beda Ustaz. Otaknya orang dewasa, otaknya orang yang sudah sepuh dengan otaknya yang masih muda kan beda. Itu alasan. Kalaupun memang terasa berat, usahakan ada di antara panjenengan atau anak panjenengan, anak ini yang menjadi penghafal Al-Quran. Ya, pengennya diusahakan dulu. Kalau nggak dapat juga, mungkin anaknya lebih condongnya bukan ke ilmu syar'i, kuliahnya bukan di bidang agama,
Ya nanti kalau cari mantu, ya Bu, betul Pak ya, cari mantu, cari pasangan, cari yang penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan diberikan mantu yang menghafal Al-Quran. Tapi qadarullah dapatnya bukan penghafal Al-Quran, Ustaz. Gimana? Ya putus nih. Nah, diusahakan cucunya dulu. Kalau cucunya ternyata diarahkan juga nggak mau, gimana? Paling minimal, Bapak Ibu sekalian, ada usaha dari kita yang ikut berkontribusi untuk membiayai atau bantu mereka yang menghafal Al-Quran agar kita kecipratan keberkahannya. Sebab semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu berkah. Insya Allah nanti kita akan coba sampaikan kaitannya dengan keberkahan Al-Quran pada kajian kita pagi hari ini berkenaan dengan bulan Ramadan. Meskipun mungkin sebelumnya sudah ada yang menyampaikan tentang Ramadan, ya Bapak Ibu. Sudah ya? Belum ada. Di kajian ini belum ada. Kalau di kajian yang lain mungkin sudah ya. Tapi secara khusus saya ingin menyampaikan apa istilahnya, kajian muqaddimah tentang tafsir, karena insya Allah setiap hadirnya saya di sini kajiannya tentang tafsir. Maka sebagai muqaddimah kajian tafsir kita secara singkat saya ambilkan materinya dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ya. Ayat 183 sampai ayat 187. Ya, meskipun tidak detail banget tapi sekilas saja. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah ayat-ayat yang bertemakan tentang puasa atau bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi kita akan sampai bulan Ramadan. Akan tema yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar bulan Ramadan juga. Agar menjadi penyemangat kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sebab Allah sudah memuliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, maka kita pun harus memuliakannya juga. Allah sudah membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, maka kita pun juga harus membedakannya. Maksudnya membedakan gimana? Ada amalan yang berbeda, lebih banyak maksudnya begitu loh. Karena kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan lebih banyak dibanding kemuliaan di bulan-bulan yang lain. Ya, sama seperti kita kalau berinteraksi dengan sesama manusia yang memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan, kan beda cara komunikasinya dengan mereka, ya, dibandingkan komunikasinya kita dengan orang jalanan, dengan anak kita, kan beda nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau panjenengan komunikasi dengan Pak Presiden, gimana? Cara sikap panjenengan untuk menyampaikannya? Yang penuh dengan sopan santun kan? Penuh dengan tutur kata yang halus. Ngapunten nggih, Pak Presiden, menggunakannya Pak. Ada presidennya lagi nggak berani menyebutkan namanya. Apalagi hanya menyebutkan namanya, jelas-jelas nggak berani. Hanya menyebutkannya Prabowo. Kan nggak sopan. Jadi ada tutur kata yang berbeda. Kalau panjenengan bertutur kata dengan anak panjenengan, dengan orang jalanan, ya kan beda ya. Maka seperti itu juga ketika kita bermuamalah dengan bulan-bulan. Sekarang kita berada di bulan apa? Sya'ban. Berbeda cara beribadahnya kita ketika sudah sampai di bulan Ramadan. Karena Allah sudah memulaikan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Maka harus ada bedanya. Maksudnya harus ada bedanya begini. Kalau setiap hari mungkin bacaan Al-Quran kita hanya 1 halaman, maka di bulan Ramadan harus satu juz. Siapa jangan bilang ya. Siap Pak? Siap Bu? Bismillah.
Kalau 1 hari 1 juz berarti 1 bulan hatam 30 juz. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau mau 2 kali hatam berarti 1 hari harus berapa juz? 2 juz. Siap, Bu? Siapa? Insya Allah. Ini kan alasan lagi ya kalau ditanya kesiapan. Menghafal nggak bisa, membaca yang lebih banyak juga banyak alasan. Terus maunya apa, Bu? Enaknya langsung masuk surga gitu ya, tanpa beramal yang banyak gitu ya. Allahul musta'an. Ramadan adalah bulan mulia yang sudah Allah bedakan di antara bulan-bulan yang lain. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Nah, jangan kenal Bapak Ibu Ibnul Jauzi, pernah dengar? Nah, kalau pernah dengar ya. Kalau kenal enggak? Ibnul Jauzi pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang sangat menarik. Mengilustrasikan kemuliaan bulan Ramadan. Beliau mengibaratkan bulan Ramadan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini anaknya siapa, Bu? Yakub. Nabi Yakub, bukan Yusuf tetangga panjenengan ya. Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya berapa anak? 11 apa 12? 12. Nabi Yakub punya 12 anak. Di antaranya Yusuf, yang bernama Yusuf nama anaknya. Jumlah bulan dalam kurun waktu 1 tahun ada berapa, Pak? Ada 12. Sama-sama 12 kan? Bukan 11-12 ya. 12-12. Kadang kan kita kalau mengistilahkan sesuatu yang mirip 11-12. Ini sama, 12-12. Jumlah anaknya Nabi Yakub 12, jumlah bulan dalam kurun waktu 1 tahun 12. Ibnul Jauzi mengibaratkan bulan Ramadan itu seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam ini adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub, oleh ayahnya. Dan ini naluri manusia begitu, Bapak Ibu. Atau bahasa mudahnya manusiawi. Kalau ada di antara panjenengan yang punya anak lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ada salah satu di antara mereka yang paling disayang. Betul, Bu? Betul, Pak? Kenapa? Nggak tahu ya. Itu tadi jawaban yang manusiawi. Karena di antara mereka ada yang paling menonjol. Ada di antara mereka yang paling nurut. Nabi Yusuf menjadi anak yang paling disayang. Kenapa? Karena 2 hal. Para ulama menyebutkan 2 hal. 1, kegantengan fisiknya. 2, kegantengan akhlaknya. Ya, jadi sama-sama ganteng, zahir dan batinnya. Kalau zahirnya, fisiknya kita sudah tahu bersama ya. Ceritanya di surat Yusuf itu, manakala Nabi Yusuf tampil di hadapan para wanita di istana kerajaan, kemudian wanita itu lagi ngiris bawang. Ngiris bawang, Ibu? Benar, ngiris bawang. Oh, ngiris roti. Apa ngiris telur? Jadi 2 belah. Telur asin. Ternyata yang diiris bukan buahnya, bukan bawangnya, bukan telurnya, melainkan tangannya, dan itu nggak sadar karena terpesona dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW pun juga terpesona ketika melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ini. Nih ceritanya begini. Memang belum lahir, ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, kan
Di setiap lapisan langit Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan nabi-nabi yang ada di sana. Ingat Bu ya ceritanya? Kalau tidak salah di lapisan langit yang ketiga. Di situ Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika bertemu, Nabi Muhammad SAW berkata, Innahu qad u'tiya syatral husni. Sungguh Nabi Yusuf ini diberikan setengah kegantengan yang ada di dunia. Jadi kalau diibaratkan kegantengan itu ada satu lingkaran, Bapak Ibu, setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf, setengah sisanya diberikan kepada seluruh manusia yang ada di dunia, termasuk kepada suami-suami panjenengan Bu, kepada anak-anak panjenengan, kepada saya, kepada panjenengan Pak. Nah lumayan Pak ya, dapat berapa? Bukan setengah, tapi 0,000 maka dibagi. Setengahnya tadi dibagi seluruh umat manusia yang laki-laki. Setengah sisanya dimiliki siapa? Nabi Yusuf. Saya ulangi lagi ya, barangkali ada yang belum bisa memahami. Jadi ibarat kegantengan itu ada setengah, ada satu lingkaran, separohnya atau setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf, setengah sisanya diberikan kepada seluruh umat manusia yang laki-laki, yang bapak-bapak. Berarti panjenengan kebagian berapa Pak? 0 sekian. Ya. Bisa dibayangkan betapa gantengnya Nabi Yusuf. Ya. Maka wajar kalau para wanita yang melihat kegantengan Nabi Yusuf terpesona. Ya. Nah ini baru dari fisiknya Nabi Yusuf, dari batinnya, dari akhlaknya Nabi Yusuf juga ganteng. Beliau sabar, diuji dengan sekian rentetan ujian dalam kehidupan beliau. Beliau sabar dan tidak sama sekali benci terhadap saudara-saudaranya yang lain yang menzalimi Nabiullah Yusuf. Karena inilah Nabi Yakub selaku ayahnya beliau sangat sayang terhadap Nabi Yusuf. Ibnul Jauzi mengibaratkan Nabi Yusuf seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapannya beliau mengatakan, "Fakama anna Yusuf ahabbul aulad ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabbus syuhur ila allamil ghuyub." Sebagaimana Nabiullah Yusuf menjadi anak yang paling disayang oleh Yakub, seperti itulah bulan Ramadan menjadi bulan yang paling disayang oleh Allah Zat yang mengetahui hal gaib. Sama-sama 12. Terus Nabi Yusuf anak yang paling disayang, bulan Ramadan juga bulan yang paling disayang. Menarik Bu ya? Ini ungkapan yang menarik. Ala kulli hal Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan kemuliaannya di atas bulan-bulan yang lain, bahkan di atasnya arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Tahu 4 bulan yang dimuliakan apa saja Bapak Ibu? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah maksudnya. Terus satunya lagi bulan Rajab. Ulangi lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya lagi bulan Rajab. Pernah nggak panjenengan bertanya-tanya? Katanya Ramadan bulan mulia, kok nggak dimasukkan ke 4 bulan yang dimuliakan? Oh, pernah nanya sendiri. Sudah ketemu jawabannya Bu? Belum. Nah sekarang kita tahu jawabannya nih. Kenapa bulan Ramadan nggak dimasukkan? Jawabannya adalah karena kemuliaan bulan Ramadan tidak sebanding dengan 4 bulan tadi. Di atasnya Bapak Ibu. Ramadan berada di atasnya 4 bulan tadi. Berarti ibaratnya begini, kalau bulan itu dijejer dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah. Tapi ngomong-ngomong hafal Bapak Ibu? Hafal urutan bulan-bulan Hijriah? Coba. 1 Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jumadal Ula, terus Jumadal Akhir atau Jumadal Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dijejer, ambil 4 yang bernama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Taruh di atasnya. Sisa berapa di bawah? Sisa 8. 12 kurangi 4, 8. Berarti di bawah 8, di atas 4. Ambil lagi 1 yang bernama Ramadan, letakkan paling atas. Sehingga sisa berapa di bawah? 7. Formasinya yang bawah 7, di atasnya 4, di atasnya lagi 1. Yang 1 inilah letaknya ditempati oleh Ramadan. Tergambar ya? Ini betapa mulianya Ramadan. Ya, makanya kita semuanya senantiasa berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimanahumullah. Di ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah, khususnya dari ayat 183 sampai ayat 187 ini bertemakan tentang puasa. Mulai ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang menunjukkan wajibnya puasa bagi umat Islam, orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman tidak wajib, non-muslim maksudnya. Kemudian di ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan hanya 29 atau 30. Enggak ada yang 28, juga enggak ada yang 31. Kalau bulan Masehi kan ada nggih? Ada tanggal 28, ada sampai tanggal 28, ada yang sampai tanggal 31. Tapi kalau Hijriah hanya 29 atau 30. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Karena siapa yang sakit atau dalam kondisi safar boleh tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti atau mengqadha di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar apa? Fidyah. Fidyah ini berupa makanan. To'am artinya makanan. Makanan siap saji, Bapak Ibu. Jadi pendapat yang lebih kuat menurut saya, bagi yang mau membayar fidyah, maka fidyahnya berupa apa? Makanan yang siap saji, siap santap saat itu juga. Bukan berupa apa? Uang. Beras juga bukan. Meskipun makanan juga bahan pokoknya dari beras. Tapi yang dimaksud fidyah di sini to'am, makanan siap saji. Kalau 3 hari 3 berpuasa, maka 3 makanan siap saji diberikan. Ya kalau mungkin satu porsinya harganya 15.000 ya tinggal dikalikan 3. Berarti 45.000. Ya, begitu. Untuk membayarkan fidyah. Dan di sini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan buka mushaf atau buka Al-Qur'an yang ada terjemahannya, lafaz ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin artinya adalah bagi orang yang keberatan berpuasa. Artinya di sini di terjemahannya. Padahal arti dari yutiqunahu atau qayutiqu
tokoh sebetulnya dia mampu. Dan ini ada penjelasan tarikh sejarah pensyariatan puasa. Dulu awal-awal Islam ketika pertama kali disyariatkannya puasa Ramadan, boleh memilih Bapak Ibu. Sekalipun yang sehat boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Ini awal-awal puasa. Tahapannya seperti itu dulu. Jadi syariat puasa itu turun kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tidak serta-merta langsung blek, harus begini. Enggak. Ada tahapannya. Yang ringan dulu, baru bertahap. Tahun berikutnya harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi syariatnya bertahap. Sama seperti turunnya larangan khamr. Larangan khamr kan tidak langsung serta-merta saat itu orang-orang Arab hobinya minum khamr. Khamr haram. Enggak begitu. Dikasih tahu dulu, memang ada kebaikan pada khamr, tapi ada keburukannya juga. Fihi ma itsmun kabir, ada keburukannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Allah memberikan rambu-rambu kepada orang-orang Arab kala itu, kalau kamu tetap masih pengen minum khamr, tapi jangan di dekat waktu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat, jangan mengerjakan sholat ketika masih dalam kondisi mabuk. Ya, biasanya mereka minum khamrnya setiap saat, karena ada rambu-rambu ayat tadi, mereka mikir, kira-kira mana ya interval atau jarak waktu yang antara sholat satu dengan sholat berikutnya lama. Berarti apa Bu? Antara isya ke subuh atau subuh ke zuhur. Itu waktu apa istilahnya? Favorit untuk mabuk. Untuk minum khamr. Antara zuhur ke asar juga lumayan lah. Tapi agak mepet. Apalagi asar maghrib isya, lebih-lebih lagi. Jadi waktu favorit bagi mereka kala itu ketika sudah diberi rambu-rambu untuk tidak boleh mendekati sholat dalam kondisi mabuk, mereka mabuknya di waktu-waktu tadi. Habis isya sampai subuh atau habis subuh sampai zuhur. Kurang lebih seperti itulah. Tapi namanya manusia Ibu sekalian dan Bapak-bapak, kalau punya keinginan terkadang nggak bisa dikontrol. Terjadi sebuah kondisi yang menyebabkan sebagian mereka ketika sholat masih ada efek-efek maboknya. Bahkan disebutkan kala itu bacanya surat Al-Kafirun Bu, dalam sholat. Ya. Kemudian nggak selesai-selesai. Bolak-balik terus begitu. Nggak selesai-selesai, sholatnya nggak selesai-selesai, ya karena mabuk ya. Jangankan mabuk, yang sadar saja kalau baca Al-Kafirun terkadang nggak selesai-selesai. Bakut terus. Ya. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang secara mutlak mengharamkan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Jauhilah khamr dan segala sesuatu tadi yang disebutkan setelahnya. Karena khamr ini termasuk perbuatannya syaitan. Tapi kan di situ ada tahapan tadi loh. Yang pertama dikatakan ada keburukan. Kemudian yang kedua, jangan mendekati sholat kalau dalam kondisi mabuk. Kemudian setelahnya ada 3 tahapan berarti ya. Jangan minum khamr. Bahwa khamr ini sudah diharamkan. Bahkan disebutkan kali itu Bapak sekalian, ketika turun larangan khamr ini, semua sahabat yang kala itu masih suka minum khamr membuang begitu saja khamr yang mereka miliki. Bahkan disebutkan kala itu Madinah banjir khamr. Sampai banjir khamr, Pak. Berarti memang mereka
memanfaatkan khamar juga. Tapi akhirnya diharamkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Ini pengharuman khamar, sejarahnya seperti itu. Ada tahapannya. Sebagaimana pengharuman khamar, maka munculnya syariat puasa juga ada tahapannya. Di awal-awal puasa ini nggak langsung klek begitu harus dikerjakan. Ada pilihan. Bagi yang sehat boleh memilih. Kalau mau puasa silahkan. Kalau nggak mau puasa juga silahkan. Tapi harus bayar fidyah. Cuman kata Allah di ayat ini, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik bagi kalian dibandingkan membayar fidyah. Ya, ini tahapan pertama ya. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 185-nya, Allah Subhanahu wa taala mulai menegaskan bahwa syariat puasa ini wajib bagi orang yang sehat dan tidak ada pilihan. Yang sakit juga, semua kaum muslimin wajib. Tapi khususnya di sini yang tadi yang saya sebutkan, bagi yang sehat kan ada pilihan. Kalau yang sakit boleh nanti mengqadha. Ya. Kalau yang safar juga boleh mengqadha. Bagi yang sehat awalnya ada pilihan, berarti yang sakit juga ada pilihan sebetulnya. Jangankan yang sakit, yang sehat saja boleh bayar fidyah, apalagi yang sehat, yang sakit. Tapi setelah turun ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dilafat ayat yang berbunyi ini, Bu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mengalami bulan Ramadan, maka berpuasalah, tidak pandang bulu. Baik bulu ayam maupun bulu bebek maupun bulu. Kalau telur nggak ada bulunya. Tidak pandang bulu, mana yang sakit, mana yang sehat, asal dia muslim, mukmin, maka wajib berpuasa. Nggak boleh bayar fidyah. Yang boleh bayar fidyah siapa Bapak Ibu? Yang sakit tidak sembuh. Ya. Kemudian yang kedua, sudah sepuh, usia lanjut, nggak kuat berpuasa, seperti Anas bin Malik di usianya yang senja, karena beliau termasuk sahabat yang diberikan usia panjang, karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW di usia 90-an tahunnya atau di usia senjanya, beliau nggak kuat berpuasa, akhirnya beliau membayar fidyah. Terus satu lagi, ada 3 yang menyusui dan hamil, satu paket ini. Meskipun memang ini diperselisihkan oleh para ulama, cuman saya lebih memilih pendapat yang memperbolehkan, sebagaimana Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memperbolehkan ibu-ibu yang menyusui atau hamil tidak berpuasa, sebagai gantinya membayar fidyah. Ya, boleh. Seperti istri saya juga membayar fidyah Bapak Ibu. Tapi ya diusahakan dulu, kalau saya ya mempraktekkannya, mengusahakan dulu untuk qadha, diusahakan dulu, karena tahun ini tuh istri saya punya 23 utang puasa, jadi lumayan banyak. Kemudian diusahakan baru sampai berapa? Baru sampai 5 kali puasa Bapak Ibu, atau 4 seingat saya. Curhat ke saya, bilang, Bi, berat Bi. Saya juga lihatnya kasihan Bu. Yang lihat saja kasihan dan ngerasa keberatan, apalagi yang menjalankan gitu ya. Akhirnya sudah, bismillah, nggak apa-apa, milih pendapat yang bayar fidyah. Maka kemarin saya bayar fidyah, belum lama ini 18 porsi makanan diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi caranya begitu. Memang bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang memang lebih menyejukkan dan meringankan adalah yang membolehkan. Ya, monggo Bu. Kalau ada orang sakit, terus ini kan sakitnya tidak ada harapan sembuh,
itu kan bayar fidyah boleh. Tapi kalau mamanya saudara setiap harinya saja makannya dari saudaranya, itu yang bayar fidyah yang memberi makan itu. Keluarga yang memberi. Iya, iya. Pokoknya diusahakan ada yang nalangi bahasanya tuh. Ya. Kalaupun dari keluarga besarnya, masa nggak ada sih keluarga besarnya gitu. Tapi sekalipun katakanlah nggak ada yang mampu ya, maka kewajiban kita kaum muslimin tetangganya yang paling dekat dulu untuk membantu, itu untuk membayarkan fidyahnya. Gitu. Dan ini kan relatif ya Bapak Ibu. Satu porsi makanan itu ya katakanlah ponggol. Ponggol itu sudah masuk syarat untuk bayar fidyah. Nggih. Ponggol kan berapa sih? 6.000 ya? 6.000, 7.000, 5.000 juga bisa. Tapi kalau pengen pantas-pantas ya jangan 5.000, 7.000 lah, 10.000. Ya. Biar lauknya agak enak-enak sedikit ayam atau apa gitu ya. Ya ada telurnya, telur asinnya. Gitu, ya. Jadi ini sudah jam 8 ya. Jadi sekilas saya sampaikan. Biasanya saya jam 8 kan? Ya. Ini terakhir sebelum saya tutup. Jadi tadi tahapan puasa memang awalnya adalah diberikan opsi pilihan boleh tidak berpuasa asal membayar fidyah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang mengalami bulan Ramadan, maka wajib bagi siapapun yang beriman harus berpuasa. Kemudian Ibu sekalian, terakhir sebelum saya tutup, panjenengan coba nanti lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, di ayat 186-nya. Ayat ini sebetulnya adalah ayat yang tidak ada sangkut pautnya dengan bulan Ramadan. Sementara di ayat 187-nya kaitannya dengan bulan Ramadan, puasa. Saya ulang lagi ya. Jadi dari ayat 183 sampai 185 ini tentang puasa Ramadan. 186-nya bukan tentang puasa. Adapun 187-nya tentang puasa. Jadi ada pembahasan lain yang diselipkan di tengah-tengah pembahasan puasa. Pada ayat 186. 186 ini berbicara tentang doa. Tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa hambaku yang mau berdoa. Hendaknya dia menaati perintahku dan beriman padaku agar mereka mendapatkan petunjuk irsyad. Pertanyaannya, kenapa kok diselipkan gitu loh pembahasan tentang doa? Bukankah alangkah lebih baiknya menurut kita ya, diselesaikan dulu pembahasan tentang puasa biar selesai satu topik, baru kalau mau membahas tentang pembahasan lain setelahnya. Tapi ini diselipkan, Bu. Kenapa kira-kira, Pak? Hikmahnya apa? Ini luar biasa, Pak, Bu. Itu salah satunya. Harus banyak berdoa di bulan puasa, bulan Ramadan. Dan doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan potensial dikabulkan. Mustajab. Kenapa? Karena pintu langit terbuka. Ya kan? Nanti ada hadis yang banyak sekali disampaikan oleh para ulama atau para mubalik ketika sudah sampai di bulan Ramadan bahwa pintu-pintu langit terbuka, nggak ditutup. Maka kalau kita berdoa langsung nyampe ke Allah. Mustajab. Itulah hikmahnya kenapa diselipkan di bulan Ramadan. Sebab kalau tidak diselipkan, maka seakan-akan Ramadan ini atau doa ini, mohon maaf, doa ini nggak ada sangkut pautnya dengan bulan Ramadan. Itu hikmahnya, ya. Jadi nanti panjenengan baca-baca lagi atau dengarkan lagi ayat-ayat tentang puasa ini atau Ramadan ini pada surat Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 187.
Adapun di 187-nya ini intinya sekilas saja berkaitan dengan mulai puasa dan akhir puasa. Mulai puasanya ketika fajar, ketika waktu subuh, kemudian akhir puasanya ketika waktu terbenamnya matahari maghrib. Nah, itu kurang lebih yang ada di ayat 187. Sekilas ini menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi stimulun untuk penyemangat kita terus mempersiapkan bulan Ramadan, sehingga ketika sampai ke bulan Ramadan kita maksimal untuk menjalankan ibadahnya. Moga Bu. Kalau kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan menjelang Ramadan, apakah ada batas untuk melaksanakan puasa sunnah? Batasnya sampai Ramadan kurang berapa? Oke. Puasanya apa Bu? Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, sependek pengetahuan saya, kalau sudah melewati setengah Sya'ban, berarti masuk setengah yang kedua, mau puasa makruh hukumnya Bu. Bukan nggak boleh, makruh. Ya, kecuali yang terbiasa puasa Daud misalkan, puasa Senin Kemis, itu lanjut aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kepada 1 atau 2 hari, ya min 1 atau min 2 bulan Ramadan. Sebab di situ nanti akan ada ayat atau yaumus syak, hari Rabu. Ya, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum ya? Itu kan pembahasan dalam fikih itu ya. Yaumus syak, hari Rabu. Barang siapa yang puasa di yaumus syak, faqad asa ala Abil Qasim, atau gimana tuh lafaz hadisnya. Barang siapa yang berpuasa di hari Rabu, maka dia telah bermaksiat terhadap Nabi Muhammad SAW. Artinya larangan berpuasa. Itu ya. Tapi kalau puasa qadha masih ada hutang sampai menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, maka tetap harus ditunaikan karena itu sebuah kewajiban. Tapi insya Allah kalau dengan hisab atau ilmu astronomi kita sudah bisa memastikan bahwa tanggal sekian akan jatuh ya mulai puasa. Dan nampaknya tahun ini berbeda ya. Awal puasanya berbeda. Lebarannya juga berbeda Bu ya. Kalau lebaran hajinya sama insya Allah. Jadi kurang lebih 10 tahun ke depan akan ada perbedaan awal atau akhir, atau awal Ramadan atau awal Syawal dan lebaran haji. 10 tahun ke depan. Kalau tahun ini yang berbeda awal Ramadan dan awal Syawal. Kemudian Idul Adhanya sama. Kalau tahun ke depan saya belum ngecek lagi, ada datanya itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita kasih, kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan hadirnya kita di sini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.